Pernah nggak malam sudah sangat sepi, tapi pikiran kita justru semakin ramai? Tubuh sudah lelah, mata ingin tidur, tapi pikiran terus berjalan kemana-mana. Kita memikirkan masa lalu, hal-hal yang sudah terjadi, percakapan yang sebenarnya sudah selesai. Lalu pikiran kita melompat ke masa depan, memikirkan kemungkinan, memikirkan hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Semakin dipikirkan, semakin sulit berhenti, seolah-olah pikiran kita berjalan sendiri, tanpa bisa kita kendalikan. Kadang kita bertanya pada diri sendiri, kenapa pikiran ini tidak bisa tenang? Seorang filsuf besar seperti Ibnu Sina pernah menjelaskan bahwa pikiran manusia memang memiliki kecenderungan untuk terus bergerak. Pikiran kita mencoba memahami dunia, mencari jawaban, mencari kepastian, tapi dunia tidak selalu memberi jawaban yang jelas. Dan ketika jawaban itu tidak datang, pikiran kita terus berputar. Inilah yang sering kita rasakan sebagai overthinking. Bukan karena kita lemah, bukan juga karena kita terlalu sensitif, tapi karena pikiran kita terlalu lama berjalan sendirian, tanpa pernah benar-benar diajak untuk berhenti. Kadang yang membuat pikiran kita lelah bukan sesuatu yang benar-benar terjadi, tapi sesuatu yang belum terjadi. Kita membayangkan kemungkinan, membayangkan kegagalan, membayangkan hal-hal buruk yang bahkan belum tentu datang. Semakin dipikirkan, semakin terasa nyata. Padahal semuanya masih ada di dalam kepala kita. Kita membayangkan percakapan yang belum terjadi, jawaban orang lain yang belum kita dengar, situasi yang bahkan belum kita hadapi. Dan tanpa sadar, pikiran kita mulai dipenuhi oleh rasa khawatir. Seorang pemikir seperti Ibnu Sina pernah menjelaskan bahwa kemampuan manusia untuk membayangkan masa depan adalah anugerah. Karena dengan itu manusia bisa merencanakan hidupnya. Tapi kemampuan yang sama juga bisa menjadi sumber kegelisahan. Ketika imajinasi kita tidak lagi membantu, melainkan justru menakut-nakuti kita. Kita mulai takut pada kemungkinan, takut pada hal-hal yang bahkan belum ada. Dan disitulah overthinking sering mulai mengambil alih. Pikiran kita mencoba mengendalikan masa depan, padahal masa depan belum terjadi. Semakin kita mencoba mengontrol semuanya, semakin kita merasa tidak tenang. Karena hidup memang tidak selalu bisa dipastikan. Dan mungkin salah satu pelajaran yang paling sulit dalam hidup adalah belajar menerima bahwa tidak semua hal perlu kita pikirkan sekarang. Kalau kita melihat lebih dalam, seringkali overthinking tidak muncul begitu saja. Di balik pikiran yang terus berputar, biasanya ada sesuatu yang lebih sunyi. Ketakutan. Takut gagal, takut salah, takut membuat keputusan yang keliru. Kita takut mengambil langkah karena tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Dan karena kita tidak tahu, pikiran kita mencoba memikirkan semuanya. Semua kemungkinan, semua risiko, semua hal yang mungkin terjadi. Seolah-olah dengan memikirkan semuanya, kita bisa mengendalikan hidup, padahal hidup tidak selalu bisa dikendalikan. Seorang ulama besar seperti Al-Ghazali pernah menulis tentang kegelisahan hati manusia. Beliau mengatakan bahwa hati manusia sering gelisah ketika terlalu ingin memastikan masa depan. Padahal masa depan adalah sesuatu yang memang tidak selalu bisa kita pegang. Dan ketika kita mencoba memegangnya terlalu erat, pikiran kita justru menjadi semakin lelah. Overthinking seringkali bukan
tentang berpikir terlalu banyak, tapi tentang hati yang terlalu takut menghadapi ketidakpastian. Dan mungkin langkah pertama untuk menenangkan pikiran bukan dengan mencari semua jawaban, tapi dengan belajar menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup harus kita kontrol. Setelah lama hidup dengan pikiran yang terus berjalan, kita mulai menyadari sesuatu. Bahwa semakin kita mencoba memaksa pikiran berhenti, semakin pikiran itu justru bergerak. Kita mencoba melawan pikiran, mencoba menolak kekhawatiran, mencoba mengusir semua kemungkinan buruk. Tapi, pikiran itu tetap datang lagi, karena pikiran manusia memang tidak diciptakan untuk selalu diam. Seorang pemikir seperti Ibnu Sina pernah menjelaskan, pikiran manusia selalu bergerak mencari makna. Dan ketika kita terlalu keras melawannya, pikiran itu justru semakin kuat. Kadang, cara menenangkan pikiran bukan dengan melawannya, tapi dengan memperhatikannya. Melihat pikiran datang tanpa harus mengikuti semuanya, seperti awan yang lewat di langit, datang lalu pergi. Tidak semua pikiran harus dipercaya, tidak semua kekhawatiran harus diikuti. Dan tidak semua kemungkinan buruk benar-benar akan terjadi. Ketika kita mulai memahami itu, pikiran perlahan menjadi lebih tenang. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena kita tidak lagi membiarkan pikiran mengendalikan kita. Setelah melewati banyak pikiran, banyak kekhawatiran, dan banyak kemungkinan yang kita bayangkan sendiri, perlahan kita mulai memahami sesuatu. Bahwa tidak semua hal dalam hidup harus kita pikirkan sampai selesai. Tidak semua pertanyaan harus segera memiliki jawaban. Dan tidak semua masa depan harus kita pastikan hari ini. Kadang hidup hanya perlu dijalani satu langkah kecil dalam satu waktu. Seorang ulama seperti Al-Ghazali pernah menulis bahwa kegelisahan hati sering muncul ketika manusia terlalu sibuk dengan apa yang belum terjadi. Padahal, ketenangan sering muncul ketika kita kembali pada apa yang ada sekarang. Napas yang sedang kita hirup, langkah yang sedang kita jalani, hari yang sedang kita lalui. Perlahan, pikiran kita belajar sesuatu yang sederhana. Bahwa hidup tidak selalu harus dipahami semuanya. Kadang, hidup hanya perlu dirasakan. Dan ketika kita berhenti mencoba mengendalikan semuanya, disitulah pikiran mulai terasa lebih ringan. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena kita akhirnya sadar bahwa tidak semua pikiran harus kita ikuti. Sebagian hanya perlu lewat seperti awan di langit, datang sebentar, lalu pergi. Kalau kamu pernah merasa pikiranmu terlalu ramai, mungkin kamu tidak sendirian. Banyak orang sedang belajar hal yang sama, belajar hidup dengan pikiran yang lebih tenang. Dan mungkin perjalanan itu dimulai dari satu hal sederhana. Belajar tidak memikirkan semuanya. Satu hari, satu langkah, pelan-pelan